ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina orang-orang, banyak orang, yakuluna yang mereka memakan ar-riba, riba. La yakumuna maka mereka pada hari kiamat nanti tidak akan bisa berdiri tegak illa kama yakumu kecuali bisa berdirinya seperti alladzi orang yatakhabbatuhu syaitanu minal masi yang kerasukan syaitan dalam dirinya minal masi seperti gila. Dzalika keadaan demikian bi annahum disebabkan mereka para pemakan riba itu qalu berkata innamal bai'u mislur riba, sesungguhnya jual beli itu sama saja dengan riba.
Wa ahallallahu, padahal Allah telah menghalalkan al-bai'a, jual beli, wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Faman, maka siapa saja ja'ahu, yang telah datang kepadanya mau'idhatun, nasihat, pemberitahuan atau larangan tentang riba, min rabbihi, dari Tuhannya, fantaha, maka kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, maka yang sudah berlalu itu ya sudah. Wa amruhu, selanjutnya urusannya orang tersebut, ilallah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ada, wa man, barang siapa ada, mengulangi kembali, telah diberitahu dilarang tapi dilakukan lagi, fa ulaika, maka orang tersebut ashabun nar, adalah para penghuni neraka. Hum, mereka itu, fiha, di dalam neraka, khaliduna, kekal. Setelah beberapa ayat kemarin menyebutkan tentang infak, kali ini tentang bahaya, yaitu yang disebut dengan riba. Ini memang persoalan yang sangat berat. Jadi kalau kita ndak ahlinya, itu memang benar-benar sulit. Tapi setidak-tidaknya kita memang berhati-hatilah seperti itu. Rasul pernah bersabda bahwa sayati ala ummati zamanun, nanti akan datang kepada umatku satu masa, ya'kuluna riba, mereka itu rame-rame pada memakan riba. Faman lam yakul, adapun yang tidak memakan riba, itu asobahu minal hubar, tetap saja akan terkena cipratan, akan terkena debunya. Kenapa ini adalah persoalan yang sangat berat? Jadi setidaknya kita punya pengetahuan seperti ini, sehingga nanti kita akan lebih bijak. Biarlah para ahlinya yang memikirkan. Yang pertama yang perlu kita ketahui begini, kenapa riba itu sangat dibenci dalam agama Islam? Pada zaman Rasulullah SAW, pada waktu itu yang namanya orang meminjam uang itu kan memang orang benar-benar mengalami kesusahan. Dia mau makan tidak ada uang, benar-benar kebutuhan pokok dia tidak punya, benar-benar terpaksa akhirnya dia pinjam uang. Maka ketika ada orang meminjami uang lalu dia itu minta kembaliannya dilebihkan, itu kan menambah penderitaan orang tersebut. Artinya orang ini benar-benar sangat menderita lalu dibikin lebih menderita lagi. Tapi kalau zaman sekarang, apa yang pinjam uang itu selalu orang yang kekurangan. Nah, itulah ini yang keadaan menjadi rumit tuh di situ itu. Sekarang kalau kita berteriak keras-keras bahwa riba dan seterusnya. Kalau dulu yang pinjam adalah orang-orang yang sangat miskin, maka kalau pinjaman itu harus lebih, itu sangat mencekik mereka. Nah sekarang yang pinjam misalkan orang-orang kafir, orang-orang kaya raya, pinjam dari bank-bank pemerintah. Uang yang pemerintah gelontorkan di bank itu uangnya siapa? Uangnya rakyat. Nah sekarang kira-kira Anda setuju enggak kalau ada orang kafir pinjem misalkan 500 juta lalu nanti mengembalikannya sama gitu, itu Anda setuju enggak? Itu duitnya rakyat. Itu satu ya. Jadi makanya kita harus bijak. Artinya biarlah para ahlinya yang membicarakan itu. Kemudian yang kedua, kenapa sih pada saat ini bank-bank konvensional tetap masih ada? Kalau memang seperti itu, kenapa nggak ditutup saja begitu kan? Kan ulama kan banyak. Karena yang jadi persoalan itu begini, ulama itu juga ada khilafiyah pendapat itu begini, bahwa yang namanya uang ini kan mengalami fluktuasi ya, artinya nilainya itu turun naik.
Pada suatu ketika misalkan uang 100.000 itu bisa dipakai untuk membeli beras misalnya dapat 20 kilo. Lalu pada suatu ketika 100.000 hanya dapat misalkan 5 kilo. Padahal sama-sama 100.000. Lah kira-kira ini kalau ada orang misalkan pinjam 100.000, pada satu waktu ketika 100.000 itu bisa untuk beli beras 20 kilo, lalu dia mengembalikannya tetap 100.000, padahal pada saat dia mengembalikan itu hanya dapat beras 5 kilo. Adil enggak itu? Nah, disitulah diantara permasalahannya yang kalau bicara riba ini maka memang sangat rumit. Jadi biarlah mereka yang benar-benar ahlinya. Tetapi kita paling tidak itu memang ada ikhtiar lah, usaha untuk menghindarkan diri. Misalkan seperti ini, kalau kita berinvestasi, kalau kita minjemi orang, itu memang amannya itu jangan uang. Karena apa? Karena nilainya ini rubah-rubah begitu loh ya. Kalau sekarang misalkan kita beli emas 1 gram itu 500.000, lalu kita ngalami satu waktu 1 gram jadi 800.000, boleh nggak kita dapat untung itu? Boleh saja. Sama dengan begini, kalau kita minjemi itu lebih amannya kalau mau nggak kena riba. Kalau kita mau minjemi tulus, yang dipinjamkan uangnya besar, sementara kita juga butuh uang, maka amannya pinjamkan barang saja, misalkan emas. Jadi ada orang mau pinjam misalkan 10 juta, kita tidak enak, kita mau minjemi kan, mendingan uang 10 juta itu belikan emas dulu, dapatnya berapa gram begitu. Misalkan 10 juta itu dapatnya kira-kira berapa gram sekarang? Misalkan 500.000 lah segram, berarti berapa? 20 ya. Pinjamkan aja, ini aku punya emas 20 gram, saya nggak bisa minjamkan uang, yang penting besok kapan kau mau mengembalikannya jangan uang, pokoknya saya minta kembalikannya tetap emas. Nah begitu, maka yang seperti itu aman. Kenapa? Karena yang begitu itu tidak dilarang. Nah kalau uang, masalahnya uang itu kan tidak boleh diperjualbelikan begitu. Jadi aturannya itu seperti itu, uang tidak boleh diperjualbelikan. Uang itu adalah alat transaksi, yang boleh diperjualbelikan itu adalah barang dan jasa. Jadi kalau mau aman itu adalah seperti itu. Kemudian kalau terpaksa, misalkan terpaksa kita berurusan dengan sesuatu yang ada unsur ribanya, misalkan, pokoknya jangan sekali-kali misalkan kita itu berniat itu untuk mendapatkan hasil. Misalkan saya punya uang 1 miliar begitu ya, aduh pegang uang 1 miliar itu kok repot ya. Bagusnya memang daripada nyimpan uang itu belikan barang saja, investasi ya, belikan tanah atau belikan apa yang kira-kira nilainya itu tidak turun begitu ya. Kalau dibelikan kendaraan kan nilainya itu turun ya. Kalau misalkan terpaksa harus nyimpen uang, ya jangan sampai kita terus ada niat itu, saya mau simpen uang 1 miliar, nanti kan 1 bulan saya dapat. Nah itu jangan sampai ada niat begitu. Mending diinvestasikan saja, misalkan dalam bentuk usaha. Ada teman butuh usaha, misalkan bagi hasilnya yang jelas itu bagaimana, itu lebih aman. Kemudian dalam masalah pinjam meminjam, yang tidak diperbolehkan itu kan kalau misalkan di awal akad itu sudah ada persyaratan. Lalu bagaimana kalau ada orang misalkan kita misalkan pinjam, lalu ketika kita balikin kita punjuli, itu juga jangan serta-merta itu disalahkan, karena Rasul itu juga pernah mempraktekkan begini. Rasul itu pernah pinjam seekor unta, untanya masih muda. Saat mau mengembalikan, Rasul tidak punya unta yang sama
sama-sama muda, adanya yang sudah berusia lebih tua. Sebenarnya lebih mahal itu, tetapi dengan kerelaan itu kemudian diberikan doijol. Maksudnya bolehlah kalau kita misalkan pinjam meminjam dengan sama manusia, misalkan wong kita telah ditolong oleh saudara kita misalkan, maka sebagai bentuk terima kasih kita boleh misalkan kita pinjam 100 juta terus sambil kita balikin uang lalu kita munjuli. Yang penting itu jangan sampai dipersyaratkan di awal ya. Itu sebagai bentuk mungkin rasa terima kasih atau apa aja. Yang penting jangan sampai dipersyaratkan di awal. Juga jangan sampai itu ditradisikan seakan-akan itu pasti harus ada. Jadi itu ya biasa saja. Kalau kita ada kelebihan rezeki, ada kelonggaran ya kita kasih. Enggak ya enggak begitu itu. Intinya tidak dipersyaratkan di awal. Jadi seperti itu. Tentang riba ini memang benar-benar sangat berat. Soalnya kalau kita itu hanya waton berteriak-teriak haram seperti itu, sekarang apa yang tidak berurusan dengan bank? Kan begitu kan ya? Jalan-jalan itu dibangun dengan uang apa? Masjid ini dibangun dengan uang apa? Kan mungkin ada juga kita tidak tahu kan begitu kan ya? Jadi ya biarlah mereka para ahlinya yang memikirkan. Sampai sekarang ini juga belum ketemu apa solusi yang paling pas begitu itu. Nah, solusi yang bisa kita lakukan diantaranya ya secara pribadi, yuk kita tingkatkan lagi hubungan kekerabatan, rasa tenggang rasa tolong menolong dengan orang lain, suka menolong dengan lingkungan dan seterusnya. Sehingga jangan sampai karena setiap orang itu jadi kapitalis semuanya, jadi hanya memikirkan dirinya sendiri, memupuk kekayaan diri sendiri. Akhirnya yang terjadi kan kemiskinan itu di mana-mana. Akhirnya merebak di mana-mana, orang jadi terlilit hutang dan sebagainya. Coba kalau semua orang itu sudah punya rasa kepengen menolong orang begitu ya. Semua orang yang merasa dilapangkan rezekinya itu terus berpikir bagaimana caranya aku harus menolong saudaraku, aku harus menolong tetanggaku dan seterusnya. Ya inilah salah satu cara yang bisa kita lakukan agar masyarakat kita itu tidak terjebak di dalam tradisi hutang piutang yang ujung-ujungnya terjebak dalam masalah riba. Nah, kalau keadaan sekarang seperti ini, ya kita yang bisa kita lakukan ya banyak-banyak beristighfar pada Allah. Ya keadaan seperti ini ya Allah, mudah-mudahan kita di ngapura gitu saja ya. Wong Nabi saja sudah memprediksi saya di zamanun, memang akan datang satu zaman nanti ngala ummati yaquluna riba. Banyak orang itu seakan-akan itu jadi biasa itu. Dan orang yang tidak memakan riba itu asobahu minal hubar, tetap saja kena cipratan. Jadi seperti debu-debu di jalanan itu ya sulit kita untuk bersih, tidak kena cipratannya, memang sangat berat. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, memberi kita kekuatan untuk bisa menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.